Beato Carlo Acutis menghayati Ekaristi menuju kekudusan. Ya, saya spesifik berbicara tentang bagaimana Carlo Acutis ini melalui penghayatannya yang luar biasa kepada Ekaristi itu akhirnya yang nanti akan dikanonisasi menjadi seorang santo. Ya, sebentar lagi kita menunggu-nunggu. Ya, maka ada beberapa hal yang ya bisa kita gali. Saya malam ini karena waktunya terbatas, saya menggalinya hanya beberapa poin atau beberapa hal saja. Ini ada beberapa poster yang yang menampilkan akutis muda ya, akutis kecil, akutis ya sekarang waktu meninggalnya juga belum dewasa ya, masih remaja. Those who approach the Eucharist every day go straight to heaven. Ya, siapapun yang dekat dengan Ekaristi setiap hari itu akan eh, mudah untuk sampai kepada surga. Nah, ini yang kedua ini bagi kalau akutis Yesus itu sahabat yang luar biasa. Tetapi Ekaristi itu bagi dia adalah jalan yang terbaik untuk menuju surga. Ada banyak quotes-quotes dari kalau akutis yang kalau dibaca itu ya bisa memberikan arti yang mendalam. Ya, terutama bagi kita yang ya mungkin setiap hari kita mengikuti Ekaristi, tetapi bagaimana Ekaristi yang kita ikuti itu memberikan arti yang spesial, memberikan makna yang dalam. Ini yang saya kira perlu ditemukan oleh kita semua, terutama untuk teman-teman muda ya. Ini dua hal yang ditulis juga oleh Carlo Acutis. Eh, untuk selalu dekat dengan Yesus itu adalah eh, planning atau rencana hidup dari Carlo Acutis sendiri. Visi hidup Carlo Acutis itu dua hal ya. Yang pertama itu melalui Ekaristi dia menuju kepada surga. Ya tadi saya kira eh, Kak Heri sudah menyebutkan beberapa kali ya bahwa orientasi hidup kalau akutis itu memang surga. Ya, nggak ada pikiran lain selain ingin masuk surga cepat-cepat. Ya, tetapi bukan maksudnya cepat-cepat mati, tetapi ingin cepat-cepat masuk surganya. Tetapi bagi kalau akutis, surga itu bukan soal nanti, ya hidup yang nanti, tapi juga hidup yang dijalani sekarang. Itu yang dihayati oleh kalau akutis. Lalu yang poster yang kedua, hanya pada saat kita berdoa, hanya satu hal yang penting yang kita mohon, yaitu kita mohon agar kita boleh menjadi orang kudus, atau kita boleh menjadi kudus. Dan ini adalah cita-cita seorang, kalau akutis kecil bahkan ya, pada saat dia masih kecil itu dia memiliki orientasi yang kuat terhadap kekudusan, memiliki orientasi yang kuat kepada surga. Ya. Lalu melalui apa? Melalui jalan Ekaristi. Itu yang dilakukan. Nah, saya memberikan beberapa catatan yang saya kira sudah tadi sudah disampaikan oleh eh, Kak Heri ya. 5 fakta menarik dari Carlo Acutis. Ya, yang pertama, sejak kecil sudah sangat saleh. Ya, kalau dirunut dari beberapa hal yang disampaikan Kak Heri tadi, Carlo Acutis itu lahir di tahun 1991 di 3 Mei. Dia itu eh, apa sejak kecil sudah menampakkan kesalehannya dari kesaksian orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya ya, ibunya. Pada usia 7 tahun dia sudah menerima komuni, lalu tadi di usia 12 tahun sudah menerima sakramen penguatan, tetapi tidak hanya sekedar menerima, ya, tidak hanya sekedar buru-buru menerima, tapi bahwa sakramen-sakramen yang dia terima itu membantu dia untuk semakin menghayati hidup Ekaristi itu semakin dalam dan semakin kuat. Karena melalui baptis, melalui sakramen penguatan, melalui Ekaristi itu kan masuk ke apa sakramen-sakramen inisiasi ya, dia boleh mengalami pengalaman iman yang lebih jauh ya dari apa yang dia hayati, terutama melalui 3 sakramen yang dia terima. Kalau Akutis ini rupanya lebih matang
imannya dibandingkan anak-anak usianya. Maka dia disebut sejak kecil itu sudah sangat saleh. Karena apa? Karena dia rajin berdoa, tiap hari mengikuti Ekaristi, dan juga dia rajin mendaraskan Rosario. Tadi beberapa, kalau Kak Heri tadi sudah menyebutkan ada 8 jalan menuju kekudusan. Ya, 3 hal yang saya sampaikan: rajin berdoa, tekun mengikuti perayaan Ekaristi, dan eh, rajin mendaraskan Rosario. Ini yang dihidupi oleh Carlo Acutis itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Carlo Acutis cilik itu juga akrab dengan sosok para santo santa yang dia kenal melalui referensi. Ya. Dia sering membaca kisah hidup santo santa, dan dia sangat eh, apa sangat senang dengan beberapa santo santa yang dia kenal lebih dalam, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi, lalu Santo Dominikus Savio, Santo Luigi Gonzaga, dan Santo Tarsisius, pelindung putra putri altar. Ya. Ini sejak kecil dia disebut saleh. Lalu yang kedua, eh, Carlo itu menggunakan internet untuk kebaikan. Ibunda Carlo, Antonia, melukiskan betapa besarnya minat Carlo cilik ini pada teknologi informatika. Di usia 6 tahun dia sudah mulai bermain peran sebagai seorang ilmuwan komputer. Ya, di usia 10 tahun dia membaca buku-buku teknik komputer yang dia beli di toko-toko buku. Dia kemudian mulai menggunakan Photoshop, InDesign, dan membuat kartun-kartun 3D. Ya. Dan ketika usia 11 tahun, Acutis juga terlibat dalam pembuatan situs gereja di parokinya di Milan. Kalau bukan hanya mahir bahasa ngeblok, tapi juga bahasa pemrograman komputer. Kalau Carlo kemudian merancang pameran mujizat Ekaristi yang tadi sudah disampaikan ke Eri, ya, secara online atau daring, dan bekerja sama dengan Yayasan Paus San Clemente I. Pameran ini diselenggarakan di parokinya yang memintanya. Ya, ternyata aktif tidak jauh-jauh. Ya, dia aktif di daerah sendiri, di parokinya sendiri. Ini teman-teman muda ini aktif nggak di parokinya masing-masing? Ya, muka-muka aktif ya. Itu lalu yang ketiga, kalau akutis itu cinta orang miskin. Nah, ini yang menjadi kekasan dari yang tadi saya sebut, bahwa kalau akutis itu merindukan surga, tapi bukan surga yang nanti, tapi surga yang sekarang pun dia hidupi dalam kehidupan hariannya. Kalau kalau remaja sangat peduli dengan orang-orang kecil dan miskin. Tadi sudah disebutkan beberapa contoh ya oleh Kak Heri. Lalu contoh lain yang mungkin belum disebutkan, kalau aku di situ kan di rumahnya ada pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga yang seringkali membantu dia menyetrika baju dan sebagainya. Tetapi kalau sendiri itu justru kadang-kadang membantu asisten rumah tangga ini untuk menyetrika bajunya sendiri atau baju keluarganya. Tujuannya adalah supaya asisten rumah tangga ini bisa cepat pulang berkumpul dengan keluarga. Betapa apa murah hati sekali ya kalau aku di sini. Carlo juga akrab dengan gelandangan-gelandangan di sekitar Milan. Ya, dia seringkali membawakan makanan, membawa kantong tidur dan sebagainya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh gelandangan itu disiapkan dengan baik, dengan keikhlasan. Saya kira banyak contoh lain yang bisa di-searching ya. Bagaimana Carlo ini cinta kepada orang miskin. Lalu yang keempat, memang tadi sudah disebut bahwa kalau Akutis ini sakit leukemia di usia 15 tahun dan meninggal. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa apa yang diderita oleh kalau Akutis ini tidak membuat dia bersedih. Justru dia mempersembahkan penderitaannya itu kepada Tuhan. Bagaimana kalau yang di usia remaja ini bisa menghidupi salib Kristus dengan sangat dalam. Ini tidak mudah ya kita hidupi. Saya sebagai imam kadang-kadang juga mengeluh kalau ada dalam keadaan sakit ya, berkeluh kesah. Tapi kalau tidak, bahkan dia mengatakan ada orang yang lebih menderita daripada saya. Ya, kenapa saya harus mengeluh atau saya harus bersedih? Dia tetap tersenyum dengan di dalam keadaan apapun.
itu sudah menunjukkan bahwa dia sendiri adalah pribadi yang suci. Itu lalu yang kelima, kalau akutis itu salah satu mujizat yang terjadi di dalam keluarga kecilnya adalah bahwa pengalaman hidup rohani kalau akutis ini juga melalui ekaristi yang dia tekuni itu mendorong ibunya itu mengalami pertobatan. Ada mujizat lain yang justru lebih penting daripada soal utuh atau tidaknya jenazah, yaitu kalau akutis ya memang disinyalir apa tubuh fisik kalau akutis setelah meninggal itu beberapa waktu itu masih utuh. Tetapi saya kira ada hal penting juga yang perlu di-highlight ya, bahwa Ibu Carlo ini sebelumnya bukan seorang Kristiani yang cukup dekat dengan Tuhan. Tetapi karena melihat kehidupan kalau akutis yang luar biasa itu, eh, maka dia kemudian mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Bahkan disebutkan Ibu Carlo ini datang ke gereja itu hanya 3 kali, saat dibaptis, saat menerima sakramen krisma atau penguatan, dan saat menikah. Jadi ke gereja itu bisa dihitung jari. Rekan-rekan muda, ke gerejanya bisa dihitung jari atau enggak? Atau lebih dari jari yang kita punya. Ya. Moga-moga jauh lebih ya. Lalu dalam sejarah gereja itu ada salah satu tokoh suci yang berdoa dan terjadi mujizat. Siapa itu? Seorang pribadi yang mendoakan pribadi yang lain dan terjadi mujizat perubahan. Yaitu Santa Monica mendoakan anaknya Agustinus. Kalau ini terbalik ya. Akutis mendoakan ibunya, Antonia, dan kemudian ibunya mengalami perubahan, bertobat, dan akhirnya ibunya menjadi seorang yang bertekun di dalam Ekaristi. Itu 5 fakta menarik dari Carlo Acutis. Nah, ini beberapa catatan. Carlo Acutis dibeatifikasi 10 Oktober 2020. Ya, ia menjadi contoh aktual bahwa kekudusan zaman milenial adalah mungkin dan dimiliki oleh orang muda. Ya, jadi selalu pesannya adalah orang muda janganlah takut menjadi orang kudus. Kalau saya sudah lewat melewati masa muda. Jadi untuk mencapai kekudusan masih abu-abu. Jadi Anda semua yang masih muda masih banyak kesempatan. Lalu ini beberapa catatan lain. Kalau akutis menghayati kekatolikannya dalam kehidupan remajanya sehari-hari yang memanfaatkan teknologi demi kebaikan banyak orang. Ya, tadi sudah saya sebut ya, ia membuat web dan situs yang mengumpulkan semua peristiwa mujizat Ekaristi yang pernah ada dan diakui oleh otoritas gereja. Tidak main-main ya, dia tidak hanya sekedar mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi yang pernah terjadi. Eh, Asal mujizat Ekaristi tidak ya, dia mengumpulkan peristiwa-peristiwa mujizat Ekaristi yang sungguh-sungguh diakui oleh otoritas gereja, artinya yang resmi dan syah. Ya, jadi tidak memberikan apa eh, pemahaman yang keliru tentang peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi sesungguhnya. Maka quotes-nya adalah teknologi di tangan orang baik menjadi berkat untuk banyak orang. Lalu eh, kalau Akutis ini disebut sebagai seorang pelayan yang luar biasa. Pelayannya di dalam hal apa? Di dalam hal apa saja? Di dalam hal pewartaan atau katekese, juga di dalam hal pelayanan sosial, menjadi berkat, dan sebagainya. Ya. Ini beberapa catatan yang bisa kita lihat. Ia meluangkan banyak waktu untuk memberi katekese kepada anak-anak yang mempersiapkan diri untuk menerima komuni pertama. Saya melihat ini beberapa anak muda ini aktif terlibat di mendampingi anak-anak biak ya, ada ya. Tolong angkat tangan. Yang mendampingi komuni pertama, angkat tangan. Oh, banyak juga. Lalu dia juga sebagai volunteer untuk memberi makan di Biara Kapusin dan para suster Santa Teresa Calcutta, yang mengunjungi dan menyapa orang-orang miskin di wilayahnya dan membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Ya, ini saya kira yang hal-hal sederhana yang dilakukan
kalau akutis, tetapi memberikan dampak sosial bagi banyak orang. Program hidupnya yang paling menonjol adalah bersatu dengan Kristus. Lalu bagaimana kalau akutis ini menghayati atau menghidupi hidup rohani itu tidak melalui ekaristi, ya. Hidup rohani yang dihidupi oleh kalau akutis ini dihayati dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Kalau akutis punya visi yang besar dan dalam atas hidup rohaninya. Ya. Kalau akutis memiliki perhatian yang besar pada surga, maka ia selalu memusatkan hidupnya dan cintanya pada ekaristi. Ya, dia sangat percaya bahwa ekaristi itu adalah jalan menuju kepada surga. Ia selalu mengikuti ekaristi dan adorasi ekaristi dan rajin berdoa rosario sebelum misa. Maka kalau Augustus pernah mengatakan, ketika kita menempatkan diri di bawah sinar matahari, kulit kita akan berubah kecoklatan. Tetapi ketika kita menempatkan diri di hadapan Yesus Ekaristi, kita akan menjadi kudus. Ya, ini kata-kata dari seorang remaja yang maknanya sangat dalam sekali. Kalau kita bicara tentang Karo Akutis, tidak bisa dilepaskan dari apa yang dia kumpulkan, yaitu begitu banyak mujizat Ekaristi di seluruh dunia, ya, yang kemudian dimasukkan di dalam website dan situsnya, dan itu disebarluaskan ya, supaya dibaca, diketahui oleh khalayak umum bahwa pengalaman Ekaristi itu adalah pengalaman mujizat. Ya. Lalu apa sih mujizat itu? Ya, ini salah satu referensi yang saya ambil dari eh, apa tulisannya Santo Thomas Aquinas. Mujizat adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kodrat alam karena efeknya melampaui kekuatan dan kemampuan makhluk ciptaan. Maka karena efeknya yang melampaui kekuatan kodrati, mujizat disebut sebagai sesuatu hal yang adikodrati, yang melibatkan adanya campur tangan ilahi. Santo Thomas Aquinas mengajarkan efek-efek tersebut dapat disebut sebagai mujizat yang dilakukan oleh kuasa ilahi yang dilakukan di luar ketentuan yang umum terjadi pada alam. Itu pengertian mujizat. Lalu ada kuasa Tuhan di dalam mujizat itu pasti ya. Yang disebut mujizat itu hadirnya kuasa Tuhan di dalam peristiwa itu. Lalu kuasa eh, kuasa Tuhan itu kuasa Tuhan terlihat dalam mujizat itu dari dua hal. Yang pertama bisa terlihat langsung melalui perbuatannya yang terjadi seketika itu juga. Tadi Kak Heri juga sudah menyampaikan. Tidak langsung dengan perantaraan ciptaannya sebagai sarana ataupun alat. Para malaikat, manusia, para rasul, melalui relikwi suci, ya, di Subang ya, nanti dari relikwi Beato Carlo Acutis, lalu tulang-tulang, jumbai jubah, sapu tangan, ular tembaga. Saya pernah punya pengalaman ya. Pada waktu saya misa, waktu perarakan keluar misa itu, beberapa ibu-ibu itu berusaha menyentuh jubah saya. Saya nggak tahu ibu itu dalam keadaan apa, mungkin sakit atau apa, mohon kesembuhan dengan menyentuh jumbai jubah. Tapi saya nggak ngecek apakah dengan menyentuh jumbai jubah saya sembuh atau sakitnya makin parah, saya nggak tahu. Moga-moga sembuh atau mengalami sukacita. Mujizat Ekaristi adalah sebuah peristiwa mujizat yang ditujukan untuk menunjukkan bukti hidup akan ajaran gereja Katolik bahwa meskipun tetap terlihat sebagai roti dan anggur, substansinya berubah melalui kuasa Allah sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Maka mujizat Ekaristi, melalui mujizat Ekaristi sendiri, maka Ekaristi itu sendiri adalah mujizatnya. Mujizat yang real dalam hidup iman kita yang dialami dalam sebuah tata ibadat di mana Tuhan sungguh hadir dan mewujud bagi kita asal kita mengimani. Ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Martha Robit, Tuhan ada di dalamku, betapa dalamnya misteri ini. Oh Yesus, semoga suatu saat nanti kasih-Mu menyalakan aku, bukan karena hasil usahaku, tapi karena rahmat-Mu. Tuhan, jika Engkau memberikan damai sejahtera,
dan kebahagiaan semacam ini di dunia, bagaimanakah indahnya nanti kebahagiaan di surga. Ya, tokoh-tokoh suci itu orientasi hidupnya adalah surga. Ya, saya ini bicara tentang apa? Bagaimana kalau akurtis menghayati hidup ekaristi menuju kepada cita-cita surganya. Saya kira sampai di situ karena ini berkaitan dengan nanti peristiwa hadirnya relikwi di Paroki Subang yang akan disemayamkan atau ditakhtakan selama 2 minggu, yang nanti umat berkesempatan untuk datang dan juga boleh berdoa di depan relikwi itu, maka saya memberikan catatan mengenai relikwi. Apa itu relikwi? Ya, relikwi itu adalah bagian tubuh atau atribut dari orang-orang kudus yang sudah disahkan oleh Gereja Katolik sebagai benda suci. Contohnya, mayat dari Santa Imelda Lambertini, rantai Santo Petrus, dan kain kafan Yesus. Ya, ini beberapa bagian tubuh ataupun atribut yang digunakan oleh tokoh-tokoh tertentu. Lalu ada klasifikasi relikwi. Nanti yang hadir relikwi yang ke Subang itu apa ya bentuknya? Katanya rambut ya. Ya, dulu sudah disimpan di apa? Kapel Yakobus di BSA, nanti sudah pindah ke Youth Center, nah nanti akan berkeliling ke dekanat-dekanat, ya nanti ke Subang. Ada klasifikasi relikwi ya. Relikwi diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Kelas pertama adalah atribut dari Yesus Kristus dan bagian tubuh dari para kudus seperti rambut, tulang, gigi, dan sebagainya. Jadi kalau nanti yang datang itu rambutnya kalau akutis, ya itu berarti disebut klasifikasi relikwinya adalah kelas pertama. Lalu kelas kedua adalah benda yang dimiliki oleh para kudus ataupun atribut dari benda yang dipakai untuk menyiksa mereka hingga mati sebagai martir. Itu kelas kedua. Lalu kelas tiga adalah sesuatu yang telah mengalami kontak fisik dengan relikwi, kelas pertama ataupun kelas kedua. Yang sudah mengalami kontak fisik. Lalu penempatan relikwi. Tidak sembarangan menempatkan relikwi ya. Selain di altar ya, kalau di altar gereja itu biasanya disimpan relikwi ya. Selain di altar ada juga relikwi yang disimpan di relikuari atau ya tempat khusus untuk menyimpan relikwi. Ini salah gambar nanti ada beberapa gambar apa tempat penyimpanan khusus relikwi, relikuari. Wadah penyimpanan khusus biasanya dihias dengan emas atau perak, meskipun di kitab hukum kanonik 1190 ditulis mengenai larangan menjual relikwi, seseorang diizinkan membeli relikwi yang dijual dengan maksud menyelamatkan relikwi itu sendiri. Tambahan catatan. Nah, ini salah satu contoh relikuari ya. Dokumen gereja dan ahli teologi mengklasifikasi bahwa memang relikwi tidak untuk disembah. Mereka juga bukanlah jimat yang punya kekuatan gaib. Relikwi baiknya dihormati karena anggota tubuh atau atribut tersebut adalah milik orang-orang yang sudah ada di surga. Ketika sebuah relikwi sudah ditanam, relikwi itu sudah tidak dapat dibuka kembali. Ya. Gereja melarang modifikasi ataupun pembuatan imitasi dari relikwi. Relikwi tidak boleh dibuat imitasinya, apalagi terus dijual. Itu catatan yang berikutnya, relikwi yang sudah disiahkan oleh gereja akan memiliki dokumen keterangan. Di situ tercantum nama dari orang kudusnya, apa bentuk relikwinya, dan penjelasan bahwa gereja sudah melakukan penyelidikan atas relikwi ini. Banyak orang datang ke kapel mengatakan bahwa mereka dapat merasakan kehadiran dari orang-orang kudus pemilik relikwi. Ia menambahkan, ini kata-kata dari Bregner, ia menambahkan suasananya seperti menginjak sebagian kecil surga. Orang yang datang melihat atau hadir menghormati relikwi itu bisa saja mengalami apa yang ditulis oleh Bregner ini, pengalaman iman ya, pengalaman rohani, bahwa seolah-olah dia itu sedang menginjak sebagian kecil dari surga. Karena orang di sekelilingnya dengan begitu banyak orang yang di gereja
yang ia imani itu sudah berada di surga. Lalu ada beberapa semangat yang dihidupi oleh Carlo Acutis, bersahabat dengan malaikat pelindung, tadi saya sampaikannya, bersahabat dengan Yesus, mencintai Ekaristi, curhat pada Tuhan, andalkan Tuhan, utamakan surga, tempatkan Yesus di hati, selalu mendekatkan pada Yesus, hindari yang fana, hargai tubuh Kristus, mendengarkan bisikan Yesus, tidak munafik, cintai penderitaan, cintai Bunda Maria, dan cintai Tuhan setiap detik. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih.